Shalom, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Pada saat ini kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan untuk memulaikan aktivitas kita pada saat ini. Dimulai dengan mendengarkan Tuhan berbicara melalui renungan pagi. Adapun judul renungan kita pada pagi hari ini adalah, apakah lingkungan Anda membunuh Anda? Ayatnya terdapat dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dikatakan, selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Keterangannya demikian. Anda pernah mendengar tentang Pavlov dan anjing-anjing? Setelah membiarkan mereka mencium bau daging sambil mendengarkan bel, dia menemukan bahwa suara bel saja bisa menyebabkan air liur keluar. Hal serupa juga bisa terjadi pada tubuh Anda. Segala sesuatu di lingkungan dapat menimbulkan respon otomatis setelah tautan dalam ingatan sudah dibentuk. Pasien kanker setelah kembali ke klinik tempat mereka menerima kemoterapi, kadang-kadang akan kembali merasakan efek samping pengobatan meskipun tidak mendapatkan pengobatan. Gambar di dalam ruangan, wewangian yang dikenakan oleh anggota staf, atau bahkan suara musik, semuanya berperan. Penelitian menggarisbawahi mengapa penting untuk memperhatikan apapun di rumah atau tempat kerja yang mungkin berdampak negatif terhadap kesehatan Anda. Kita semua akan ingat di mana kita berada ketika kita mendengar terjadi serangan World Trade Center di New York. Mereka yang berada di sana akan melakukan lebih dari sekedar mengingat. Pengingat sekecil apapun bisa memicu respon stres yang sama yang mereka alami selama serangan itu. Hasil ekstrim adalah kondisi yang disebut post-traumatic stress disorder atau PTSD. Semakin banyak emosi dikaitkan dengan suatu peristiwa, semakin besar kemungkinan itu akan meninggalkan kenangan permanen di otak Anda. Kita hidup di antara pemicu baik yang tidak sehat maupun yang sehat. Itu sebabnya orang mengingat pernikahan. Untuk kesehatan yang optimal, ciptakan lingkungan yang mengingat Anda akan hal-hal positif. Hapuslah hal-hal yang mungkin memicu kecemasan Anda. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan wilayah pribadi Anda, baik di rumah dan di tempat kerja Anda. Apakah lingkungan sekitar Anda ceria dan sehat? Apakah itu adalah tempat yang memelihara jiwamu dan menyegarkan semangatmu? Apakah Anda merasa tenang dan bahagia ketika Anda berada di dalamnya? Apakah mereka memberi Anda kenyamanan, menawarkan Anda kesempatan untuk berkembang dan memberi Anda rasa damai? Sebelum kematiannya, seorang yang bernama Henri Matisse, pelukis besar Prancis modern, menghabiskan berbulan-bulan terbaring di tempat tidur karena kanker usus besar. Keluarganya memindahkan tempat tidurnya sehingga dia bisa menikmati pemandangan pedesaan dari jendela kamar tidurnya. Lebih penting lagi, mereka terus mengubah apa yang ada di kusen jendelanya agar ia bisa terus terinspirasi untuk melukis. Dia membuat beberapa potong karya terkenal dari tempat tidurnya. Mengapa tidak mengambil contoh dari keluarga Matisse? Tambahkan sedikit bumbu visual ke ruangan Anda. Coba pikirkan, semakin dekat kita menjadi lingkungan pribadi kita seperti rumah taman yang asli, semakin banyak manfaat yang kita rasakan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk berpikirlah positif dan buat lingkungan kita menghasilkan hal yang positif kepada kehidupan kita. Ketika kita berada di rumah sakit, orang-orang yang berada dalamnya adalah sakit dan penderitaan, maka lingkungan kita juga menjadi stres. Tapi ketika kita di tempat orang-orang yang berbahagia, maka kita juga ikut berbahagia. Itulah sebabnya mari kita ciptakan baik di lingkungan kerja kita, lingkungan rumah tangga kita, membuatnya menjadi suasana yang positif dalam kehidupan kita. Sehingga itu akan memberikan pengaruh ataupun dampak yang baik dalam kehidupan kita. Semoga renungan pada pagi hari ini akan menolong dan memberkati kita sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan